Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Wulan Maulida Putri, 2. Ayu Fitriani, dan 3. Lisa Ikhwanur Haq. Di sini kami akan mempresentasikan jenis-jenis LTM dan pemrosesan LTM. Definisi long-term memory. Memori jangka panjang adalah tempat pembelajar penyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia. Hal yang telah mereka pelajari di sekolah dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Memori jangka panjang merupakan tempat penyimpan ingatan berbagai hal dan memiliki sifat saling menghubungkan. Memori jangka panjang adalah memori yang sudah terkodifikasi dan tersimpan secara menyeluruh dalam otak. Manusia dapat memiliki ingatan yang bagus karena kemampuan memori jangka panjangnya bagus. Long-term memory. Secara umum, kita dapat menganalogikan long-term memory sebagai suatu tempat penyimpanan segala hal dalam memori yang saat itu tidak sedang digunakan, namun memiliki makna yang penting dan dapat diambil kembali. Sensory memory. A. Iconic memory. Mengingat dengan melihat icon berlangsung selama setengah detik. B. Echoic memory. Mengingat dalam bentuk suara selama 2-4 detik. Long-term memory atau memori jangka panjang, di mana memori akan tersimpan hampir untuk selamanya. Eksplisit atau deklaratif memory merefer pada proses pembelajaran secara sengaja atau pengetahuan secara sadar. Terdapat sejumlah besar penelitian yang memunculkan gagasan bahwa informasi yang spesifik disimpan dalam sebuah jaringan yang struktur dengan baik sekaligus sangat praktis. Konsep tersebut mengaplikasikan bahwa informasi baru yang masuk ke LTM tidak memerlukan sintesis dari suatu jaringan baru dengan organisasi-organisasi minor yang mempengaruhi hasil pemindahan informasi tersebut. Penyajian informasi dari LTM. Penyajian makna. Untuk materi verbal, representasi memori jangka panjang yang dominan bukan auditorik ataupun visual, tetapi didasarkan pada makna butir. Penyajian butir menurut maknanya terjadi jika butir itu adalah kata terisolasi, tetapi lebih jelas jika butir itu adalah kalimat. Penyajian makna selalu terjadi dalam situasi memori sehari-hari, walaupun makna mungkin merupakan cara dominan untuk mempresentasikan materi verbal. Dalam memori jangka panjang, kita kadang-kadang menyajikan aspek lain pula. Penyimpanan informasi dari LTM. Informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang disimpan dalam berbagai kode. Pengkodean tersebut dapat berupa kode verbal, imagery, ataupun semantik. Menurut Laszlo-Fuchs, dalam kegagalan pengambilan tampaknya bukan satu-satunya kegagalan pengingatan. Fakta bahwa beberapa pengingat disebabkan oleh kegagalan pengambilan tindak berlaku pada semua kegagalan pengingatan tampaknya kecil. Mungkin bahwa segala sesuatu yang pernah kita pelajari masih terdapat di dalam memori menunggu isyarat pengambilan yang benar. Sebagai informasi, hampir dipastikan hilang dari penyimpanannya. Pengambilan informasi dari LTM atau Long Term Memory. Pengambilan informasi dari memori jangka panjang dapat dilakukan dengan melakukan kode. Banyak kasus melupakan memori jangka panjang berasal dari hilangnya akses ke informasi daripada hilangnya informasi itu sendiri. Artinya, daya ingat yang buruk seringkali mencerminkan kegagalan ketimbang kegagalan penyimpanan. Mencoba mengambil atau mengingat dari memori jangka panjang dapat disamakan dengan mencari sebuah buku di perpustakaan besar. Kegagalan menemukan berarti buku itu tidak ada di sana. Anda mungkin mencari di tempat yang salah, atau mungkin mencari di tempat yang salah dan dengan demikian tidak dapat diakses. Dari penjelasan di atas, maka memori dibedakan menjadi dua berdasarkan tingkatannya. Memori jangka pendek hanya memiliki kapasitas antara 15-30 detik saja, sedangkan memori jangka panjang adalah memori yang sudah tersimpan dan terkodifikasi secara menyeluruh di otak. Pemrosesan LTM atau Long Term Memory.
Bagaimana otak menyimpan informasi dalam memori jangka panjang dapat dijelaskan melalui hasil studi neurokognitif Donald Hebb berikut ini. Informasi dalam memori jangka pendek akan diubah ke dalam memori jangka panjang. Apabila informasi tersebut telah tersimpan dalam memori jangka pendek cukup lama, hal ini terjadi karena dalam memori jangka pendek suatu sirkuit bergema atau reverberating circuit dari aktivitas neural akan terjadi di otak. Dengan suatu putaran bangkitan diri dari neuron, apabila sirkuit tetap aktif dalam suatu periode, maka terjadilah perubahan kimiawi atau struktural sehingga memori secara permanen akan tersimpan.